presentasi tentang vitamin, yang hari ini tentang mineral. Jadi, gizi mikro itu ada dua macam adik-adik ya, vitamin sama mineral. Nah, eh, jadi ada masalah defisiensi dari gizi mikro di dunia ini ya. Yang paling banyak terjadi ialah kekurangan vitamin A. Kita kemarin udah belajar ya, itu mengganggu, menghambat pertumbuhan, menjadi rabu senja dan sebagainya. Lalu ada juga anemia defisiensi zat besi dan juga kekurangan iodium. Nah, ini tiga masalah ini jika tidak tertangani, jika tidak dicegah dengan baik, ini bisa mengganggu pertumbuhan anak dan sehingga bisa mengganggu produktivitas dari orang-orang di negara-negara yang terdampak masalah defisiensi zat gizi mikro ini. Nah, untuk anemia sendiri ya, saya dapatnya data anemia, WHO itu menemukan bahwa sekitar 1/3 dari seluruh wanita di Indonesia itu, seluruh wanita dunia dalam usia subur, ya, wanita usia subur itu mengalami anemia. Nah, coba kita lihat di Indonesia, ini Indonesia kan warnanya pink ya, agak pink, agak tua gitu. Nah, ini termasuknya moderate, sekitar 20-40% wanita di Indonesia itu mengalami anemia. Ya. Lalu untuk ibu hamil sendiri, ada sekitar 40% ibu hamil di dunia itu mengalami anemia. Di Indonesia, kita lihat prevalensinya, di sini termasuknya severe ya adik-adik ya, merah hati ini, lebih dari 40%. Jadi artinya lebih dari 40% wanita hamil di Indonesia itu mengalami anemia. Nah, anemia pada ibu hamil itu resiko kejadiannya banyak ya. Jadi bisa resiko pendarahan, lalu juga resiko stunting ya. Jadi kalau sering dengar tentang stunting, lalu juga resiko BBLR, gitu ya. Lalu untuk anak-anak balita itu 40% anak balita di dunia itu mengalami anemia. Di Indonesia juga dia masih banyak nih prevalensinya untuk anak balita yang anemia itu sekitar 20-40%. Ini artinya tugas kita sebagai calon tenaga kesehatan ya, calon ahli kesehatan masyarakat itu PR kita masih banyak deh. Salah satunya adalah tentang anemia. Anemia di macam-macam populasinya ya, ada di anak-anak, ibu hamil, dan wanita usia subur. Termasuk kita-kita juga ya, kita kan termasuk wanita usia subur. Ya, oke, itu aja sih pendahuluan dari saya. Oh ya, sama mungkin ini ya bedanya vitamin sama mineral. Kalau kita kemarin membagi vitamin itu kan berdasarkan ininya ya, larutannya ya. Jadi ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Bedanya, kalau sama mineral ini adalah dia diklasifikasikan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ada makro mineral dan mikro mineral. Nah, makro mineral itu berarti dia dibutuhkannya lebih banyak ya, sekitar 100 mg per hari. Ada apa aja? Ada kalsium, fosfat, magnesium, sodium, potasium, klorida, dan sulfur. Sedangkan kalau untuk mikromineral itu dibutuhkannya kurang dari 15 mg per hari. Contohnya apa aja? Ada iron, zat besi, ada zinc, iodin, selenium, manganis, ya, mangan, fluoride, molybdenium, koper, kromium, kobalt, dan boron. Kok ini arsen nggak masuk, Bu? Karena demonstrasi arsen kan ya, kalau nggak salah ya. Jadi arsen itu masuknya ke trace mineral, jadi yang lebih sedikit dari mikromineral. Jadi trace ya, sangat-sangat sedikit. Itu saja dari saya. Ya, kita langsung masuk ke presentasi ya. Presentasi tentang mineral. Ya, pembagiannya seperti apa, adik-adik? Sudah dibagi? Sudah, Ibu. Oke, ya yang pertama kelompok mana? Boleh di-share ke saya? Iya, Ibu. Sudah di-share. Oke.
Ya, berarti kelompok 2 dulu ya. Ya, Iya, silakan betul, Ibu. kelompok 2. Ya. Oke, langsung mulai aja ya. Sama kayak kemarin peraturannya waktunya 15 menit, tanya jawab 5 menit. Oke. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Siang. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah dasar ilmu gizi kesehatan masyarakat yang kami beri judul kalsium dan magnesium. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Nur Hikmah, selanjutnya ada Lutfiatus Sabdah, Vinkan Salsabila Putri Ramania, Melisa Anastasia, Nur Kalisa, Manisya Hermalia Putri, Taskia Sabrina Putri, saya sendiri Gloria Priska Brutani Sumlang, lalu ada Audi Kristania Toding, dan yang terakhir ada Ale. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Untuk pembahasan pertama tentang definisi dari kalsium dan magnesium akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Kepada Nur Kalisa dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama adalah definisi dari kalsium dan magnesium. Apa yang dimaksud dengan kalsium dan magnesium? Kalsium adalah mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Kalsium adalah salah satu mineral makro. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, proses pengerasan tulang menjadi terhambat, dan menyebabkan rickets serta osteoporosis. Selanjutnya, definisi tentang magnesium. Magnesium merupakan salah satu mineral yang ikut serta dalam membangun dan memelihara tulang. Magnesium merupakan elektrolit ion positif atau kation yang ada di cairan ekstraseluler. Letak magnesium terdapat di dalam sel, sehingga menjadi kation intraseluler terbanyak kedua setelah kalium, dan memiliki peranan vital pada fungsi seluler normal. Boleh dilanjut slide selanjutnya. Selanjutnya adalah peran dan fungsi kalsium dan magnesium. Peran kalsium dalam tubuh adalah sebagai penguat struktur tulang dan sebagai bank kalsium. Maksudnya adalah jika kalsium dalam darah menurun, maka tubuh akan mengambil cadangan dari tulang dengan bantuan beberapa hormon. Selanjutnya adalah fungsi dari kalsium. Fungsi kalsium ada 3, yaitu pertama, untuk pembentukan tulang dan gigi. Dengan asupan kalsium yang baik, tulang dan gigi akan menjadi kuat dan tumbuh normal. Yang kedua adalah mengatur pembekuan darah. Dan ketiga, kontraksi otot dan relaksasi otot. Bila kalsium rendah, maka otot tidak dapat relaksasi sehingga dapat menimbulkan kejang. Selanjutnya adalah fungsi dari magnesium. Yang pertama, meningkatkan kinerja metabolisme tubuh. Magnesium berperan dalam proses pengaktifan enzim yang diperlukan dalam proses metabolisme. Jika proses metabolisme dalam tubuh berjalan lancar, maka sistem dalam tubuh juga akan kembali normal, bekerja normal. Yang kedua, menjaga kepadatan tulang. Magnesium berperan penting sebagai penyusun tulang. Hal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar magnesium ditemukan di dalam tulang. Ketiga, menghindarkan dari gangguan pernafasan. Salah satu contoh dari gangguan pernafasan adalah asma. Asma merupakan sesak nafas akibat ada sumbatan dalam jalan pernafasan. Asupan magnesium akan mengendurkan otot bronkial sehingga jalan nafas akan kembali normal. Keempat, menghindarkan dari sembelit. Magnesium akan membuat otot-otot usus menjadi lemas dan membuat kerja otot tersebut menjadi lebih lancar. Kelima, mengurangi nyeri punggung dan kram. Magnesium mampu merelaksasikan otot-otot punggung
punggung sehingga ketegangan otot dapat teratasi. Gejala kram karena kelelahan akan berkurang dengan adanya asupan magnesium yang memadai. Keenam, mengontrol tekanan darah. Magnesium berperan aktif dalam menjaga kelenturan otot pembuluh darah. Ketujuh, menjaga kinerja dan kesehatan jantung. Hal ini dikarenakan magnesium berperan dalam menjaga kinerja jantung agar tetap bekerja dengan baik. Denyut jantung akan berjalan dengan normal dan teratur. Kedelapan, menghindarkan dari resiko diabetes tipe 2. Kadar mineral magnesium dalam tubuh berperan aktif dalam mengatur keseimbangan glukosa dan sensitivitas insulin dalam tubuh. Bagi penderita diabetes, asupan magnesium dalam tubuh akan membantu meningkatkan reaksi insulin sehingga kadar gula darah tetap terjaga. Kesembilan, mengurangi resiko stres dan depresi. Magnesium dalam tubuh akan meningkatkan produksi serotonin yang berfungsi mengatur suasana hati menjadi lebih baik. Produksi serotonin akan membuat seseorang mempunyai nafsu yang baik, nafsu makan yang baik, dan tidur pun menjadi lebih nyenyak. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, silakan. Baik, saya lanjut untuk membahas sifat dari kalsium dan magnesium. Sifat dari kalsium, yaitu kalsium memiliki nomor atom 20 dan merupakan unsur kelima dan logam ketiga yang paling melimpah di kerangka bumi. Dalam bentuk logam, kalsium berwarna perak hingga abu-abu yang seiring waktu bisa berubah warna menjadi kuning pucat. Logam ini bersifat trimorfik, lebih keras dibanding natrium, tetapi lebih lunak dari aluminium. Kalsium dianggap kurang reaktif dibandingkan logam alkali tanah lainnya. Pada lingkup rumah tangga, ion kalsium yang berasal dari pipa biasanya turut larut dalam air minum. Air dianggap menjadi keras saat mengandung terlalu banyak kalsium dan magnesium. Kondisi ini bisa dihindari dengan memberikan pelunak air. Senyawa kalsium menyusut 3,64% kerak bumi. Distribusi kalsium sangat luas, ditemukan di hampir setiap wilayah daratan di dunia. Unsur ini sangat penting bagi kehidupan tumbuhan dan hewan, serta terdapat pada kerangka hewan, gigi, kulit telur, karang, dan tanah. Air laut mengandung sekitar 0,15% kalsium klorida. Kalsium tidak ditemukan secara bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa seperti batu gamping, gipsum, dan fluorid. Lanjut. Yang kedua, sifat magnesium. Magnesium merupakan logam berwarna putih keperakan dan sangat ringan. Magnesium dikenal untuk waktu lama sebagai logam ringan struktural dalam industri. Karena bobotnya yang ringan, serta kemampuannya membentuk paduan logam kuat, magnesium sangat aktif secara kimia dengan sejumlah besar logam. Dapat diproduksi melalui reduksi termal garam, logam tersebut dengan magnesium teroksidasi. Unsur ini bisa bereaksi dengan sebagian besar unsur non-logam dan hampir setiap asam. Magnesium hanya sedikit bereaksi atau tidak sama sekali dengan sebagian besar alkali dan berbagai bahan organik seperti hidrokarbon, aldehyde, alkohol, fenol, amina, ester, dan sebagian besar minyak. Lanjut. Sumber kalsium dan magnesium. Sumber kalsium yang utama pada makanan adalah susu. Selain dari susu, juga ada yang berasal dari hewani atau nabati. Sumber kalsium dari hewani ada ikan, susu, produk olahan susu, udang, ikan teri, kuning telur, daging sapi, dan udang rebon. Sumber kalsium dari nabati ada bayam, daun singkong, brokoli, sawi, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Yang kedua, sumber magnesium. Defisiensi magnesium di kesehatan individu yang mengkonsumsi makanan seimbang jarang terjadi karena magnesium banyak ditemukan pada makanan yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Sumber magnesium dari hewan ada protein hewani,
daging, dan makanan laut. Sumber magnesium dari tumbuhan ada sayuran hijau, biji-bijian, kacang-kacangan, pisang, dan sereal tumbuk. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Baik, kita masuk dalam penyerapan kalsium. Pada waktu pertumbuhan sekitar 50-70% kalsium yang diserap karena garam. Kalsium lebih larut dalam asam. Di dalam tubuh manusia, kalsium merupakan unsur terbanyak kelima dan kation terbanyak dengan jumlah sekitar 1,5 sampai 2%. Dari keseluruhan berat tubuh, kalsium di dalam tubuh berperan dalam proses pembentukan dan perawatan jaringan dengan anggota tubuh serta membantu dalam pengaturan transport ion-ion lainnya ke dalam maupun keluaran membran. Tubuh lebih mudah menyerap kalsium dari makanan dibandingkan suplemen. Kemudian makanan yang kaya akan kalsium seperti ikan sarden, ikan teri, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau brokoli. Lanjut. Penyerapan magnesium. Dalam penyerapan magnesium ini memiliki kofakator lebih dari 3.000 sistem enzim yang mengatur biokimia yang beragam dalam tubuh, termasuk sintesis protein, kemudian untuk otak dan fungsi saraf, serta mengatur glukosa dalam darah dan regulasi tekanan darah. Penghambat proses, pastikan tubuh memperoleh cukup magnesium dengan penyerapan makanan yang kaya akan zat tersebut, misalnya sayuran, bagul, dan polongan-polongan, dan sereal utuh. Kemudian, menghambat proses penyerapan magnesium terdiri dari berbagai faktor, antara lainnya seperti kelebihan atau kekurangan kalsium, kondisi medis, misalnya diabetes, penyakit kronis, dan kecanduan alkohol, obat medis, yang dapat menghambat penyerapan magnesium. Lanjut. Kebutuhan dan kecukupan kalsium. Jadi kebutuhan dan kecukupan kalsium itu ditentukan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Untuk anak laki-laki usia 8-11 tahun memiliki 800 mg, usia 12-15 tahun memiliki 1.200 mg, usia 16-18 tahun memiliki 1.000 mg, untuk jenis kelamin perempuan usia 8-11 tahun memiliki 900 mg, usia 12-15 tahun memiliki 1.000 mg, usia 16-18 memiliki 800 mg. Kemudian untuk orang dewasa, untuk jenis kelamin laki-laki, usia 19-64 tahun memiliki 800 mg. Kemudian usia 64 tahun ke atas memiliki 800 mg. Kemudian untuk jenis kelamin perempuannya, usia 19-45 tahun memiliki 800 mg. Usia 54 tahun ke atas memiliki 1.000 mg. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan kecukupan magnesium. Pada anak usia 1-9 tahun berkisaran antara 60-120 mg per hari. Pada laki-laki usia 10-18 tahun berkisaran antara 120-200 mg per hari. Usia 18 sampai usia di atas 80 tahun adalah 350 mg per hari. Pada perempuan usia 10-29 tahun berkisaran antara 155 sampai 310 mg per hari. Pada usia 30 sampai usia di atas 80 tahun adalah 320 mg per hari. Lanjut.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kalsium. Kelebihan kalsium. Hiperkalsemia merupakan keadaan tubuh yang menyerap mineral kalsium melebihi kapasitas normalnya. Pada umumnya, kelebihan kalsium dapat dibuang melalui urin atau fases. Kadar kalsium yang sangat tinggi bisa mengancam nyawa. Penggunaan kalsium dengan dosis yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya efek samping yang lebih serius, seperti serangan jantung, gangguan ginjal dan kencing empedu, artritis, menghambat regenerasi sel, anemia, dan mengganggu penyerapan vitamin K. Lanjut, kekurangan kalsium. Hipokalsemia adalah suatu keadaan atau kondisi di mana kadar kalsium dalam darah lebih rendah dari kadar normalnya. Kurangnya asupan kalsium dalam jangka pendek sebenarnya tidak akan menimbulkan gejala atau dampak yang berat. Namun, apabila dibiarkan terus-menerus dapat menyebabkan penyakit berbahaya, seperti rentan terkena osteopenia, kelelahan ekstrim, muncul masalah pada kulit dan kuku, dan rentan mengalami sakit gigi. Lanjut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan magnesium. Kelebihan magnesium. Hipermagnesemia merupakan kelebihan magnesium di dalam darah. Pada orang dengan kondisi sehat, risiko muncul hipermagnesia sangat rendah. Namun, kondisi ini biasanya dialami oleh individu penderita gangguan sistem ekskresi. Misalnya, pada orang yang mengalami gagal ginjal dan penyakit hati stadium akhir. Lanjut, kekurangan magnesium. Hipomagnesemia merupakan salah satu gangguan elektrolit yang ditandai dengan penurunan kadar magnesium dari dalam darah. Gejala kekurangan magnesium terjadi akibat kurangnya magnesium dalam asupan makanan sehari-hari seseorang. Gejala awal pada kekurangan magnesium yaitu seperti hilangnya nafsu makan, mual, muntah, mudah mengalami kelelahan, lemah, kadar gula tinggi, dan kadar kolesterol yang tinggi. Gejala yang lebih buruk lagi dapat menyebabkan mati rasa, kesemutan, kontraksi otot dan kram, kejang, perubahan kepribadian, dan irama jantung yang abnormal. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya karena telah menyampaikan materi hari ini tentang kalsium dan magnesium. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman kelompok lain yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Itu namanya Apakah terdengar? Iya, terdengar. di sampingnya awal aja. Jadi saya Nil Nyoman Kesha Putra Meswari dari kelompok 6 yang bertanya pada kelompok 2. Dari PPT kelompok 2 disebutkan bahwa sumber kalsium ada di susu. Produk susu sekarang ini juga ada dibedakan yang mana susu untuk anak-anak dan yang mana susu untuk lansia. Apabila lansia meminum susu anak ataupun sebaliknya, menurut kelompok 2 apakah akibatnya? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kesha. Mungkin kami akan tampung terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand. Baik, silakan. Andi Zakir. Baik, terima kasih. Saya Andi Zakir, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, dalam PPT ada dijelaskan terkait dampak dari kelebihan kalsium dalam tubuh, yaitu salah satunya yakni menyebabkan munculnya suatu penyakit yang disebut radang sendi atau artritis. Jadi artritis ini merupakan sebuah penyakit yang dimana faktor penyebab utamanya merupakan faktor usia.
pertanyaan saya, apakah cara mengobati penyakit artritis atau radang sendi yang disebabkan oleh faktor usia ini juga sama dengan cara mengobati artritis yang disebabkan oleh kelebihan kalsium? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Andi Zakir atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk anggota kelompok 2, silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin masuk. Saya Nur Hikmah, mohon izin menjawab pertanyaan dari Keisha. Tadi pertanyaannya itu, apakah akibat ketika orang dewasa meminum susu anak ataupun sebaliknya? Jadi, akibat dari orang dewasa ketika meminum susu anak ataupun sebaliknya, ia akan mengalami permasalahan gizi. Contohnya pada anak, ketika anak mengkonsumsi susu orang dewasa, ia akan sakit seperti mengalami perut kembung ataupun diare. Contoh pada orang dewasa, ketika ia minum susu anak, orang dewasa tersebut akan mengalami kekurangan kalori. Dan dari segi kandungan gula, susu anak itu telah dikenal dengan kandungan glukosa yang cukup tinggi. Dan hal itu akan merugikan orang dewasa, terlebih apabila orang dewasa tersebut memiliki riwayat penyakit diabetes. Jadi, sebaiknya anak dan orang dewasa harus meminum susu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena kandungan di dalamnya pasti telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan usia. Baik, itu saja dari saya. Untuk Saudara Keisha, apakah jawaban dari saya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya ya. Baik, izin masuk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andis. Yang pertanyaannya adalah, apakah cara mengobati artritis yang disebabkan oleh faktor usia ini juga sama dengan cara mengobati artritis yang disebabkan oleh kelebihan kalsium? Menurut kami, pada dasarnya pengobatan artritis yang disebabkan karena faktor umur dan faktor kelebihan kalsium hampir sama, karena penyebab utamanya adalah karena penyakit yang diderita maksudnya sama gitu. Jadi hanya saja ketika kita mengonsumsi kalsium yang berlebih akan sangat berbahaya, dan tentunya penyebab terjadinya artritis ini yang diderita oleh lansia karena faktor umur. Untuk cara pengobatan artritis yang disebabkan oleh kelebihan kalsium itu sendiri adalah dengan cara mengkonsumsi obat pereda nyeri pada otot. Lalu bisa juga dengan cara melakukan diet sehat yang mana tidak mengurangi atau melebihi kadar kalsium yang dikonsumsi. Baik, Anis, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Taskia, jawabannya dapat dipahami. Baik, terima kasih kepada para penanya yang telah memberikan pertanyaan. Karena pertanyaan telah terjawab semua, sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, ya sudah bagus ya. Ini saya mau meluruskan untuk jawaban tadi yang gimana kalau anak minum susu dewasa, terus orang dewasa minum susu anak gitu ya. Nah, jadi untuk susu sendiri itu sudah diproduksi, sudah diformulasi itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya susu anak yang ini ya, misalnya bayi gitu ya. Anak bayi usia masih 5 bulan, terus minum susu Anlin misalnya, itu susu Denkau. Itu iya, tadi benar bisa menyebabkan diare. Kenapa? Karena bayi itu belum bisa mencerna gula ya dalam jumlah yang banyak. Sedangkan susu untuk anak yang lebih besar, yang orang dewasa itu biasanya kandungan gula cenderung lebih tinggi gitu ya. Jadi itu bedanya adalah dari kebutuhan si konsumennya.
gitu ya. Terus gimana kok orang dewasa minum susu anak-anak? Itu biasanya sih karena susu anak itu kan kandungan proteinnya beda ya, Dek ya. Terus intinya kandungan zat gizinya itu berbeda itu dengan inti kurang dari kebutuhan orang dewasa. Jadi benar tadi bisa menyebabkan ini ya, kebutuhan zat gizinya tidak tercukupi dengan baik gitu. Lalu tadi yang artritis, apakah artritis yang disebabkan oleh kalsium sama orang lansia itu sama atau beda penanganannya? Jadi tahu saya ya, saya ada nggak begitu ingat tentang patologi klinis tentang ini patologi. Jadi artritis itu ada macam-macam jenisnya dan penanganannya pun tergantung pada jenis artritisnya. Lansia itu artritisnya macam-macam ya, dia bisa gout. Gout itu apa sih, asam urat yang sampai ada numpuk gitu di sendinya. Ada gout, ada osteoartritis, macam-macam. Nah, itu penanganannya tergantung pada jenisnya. Gitu, jenis artritisnya ada apa aja. Jadi, menurut saya jawabannya berbeda ya. Penanganannya tergantung pada jenis artritis yang dialami. Begitu. Itu sih. Ya. Terus untuk, saya ada pertanyaan untuk kelompok 2. Kan tadi kalsium itu, tulang itu kan sebagai bank kalsium ya, Dede ya. Itu dapat diregulasi keseimbangan kalsium dalam serum itu dengan hormon. Nama hormonnya hormon apa, Dek? Ada yang tahu? Ini hormonnya penting nih, namanya hormon para, yang ada di sini, yang ada di sini, namanya kelenjar apa? Para Ibu. Paratiroid ya. Jadi yang meregulasi keseimbangan kalsium dan fosfor, nanti di fosfor ya, itu adalah hormon paratiroid gitu ya, dari kelenjar paratiroid tuh. Terus tadi yang meningkatkan penyerapan kalsium, vitamin apa? Ada vitamin apa? Kak, Bu. Vitamin apa? Yang meningkatkan penyerapan kalsium. Jadi kalsium supaya bisa diserap dengan baik. Vitamin D, ya betul. Ya, vitamin D ya, adik-adik ya. Jadi agar kalsium bisa diserap dengan baik ke tubuh kita butuh vitamin D. Makanya dalam susu itu biasanya juga ditambahkan vitamin D untuk bisa membantu penyerapan kalsiumnya, gitu ya. Oke, ya. Nah, bagus, lanjut kelompok selanjutnya, kelompok 4, tentang natrium, kalium, klorida. Silakan. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 4. Ya, gimana kelompok 4? Sudah siap belum? Baik, untuk kelompok 4 bisa share screen.
Oke, baik. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu dan teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Eri Lereni Safika, SGZ, MPH, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makro mineral yaitu natrium, kalium, klorida. Boleh di next. Baik, sebelum kelompok kami presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Afifah Salwa Maharani, Afni Alfianur, Alia Putri Ansyari, saya Belinda Dirna Butar-Butar, Fahmi Nur Indasari, Imelda Suci Lestari, Sekar Ayu Maulidiah, Syarifah Anissa Azara, Syarifah Rugaya, dan Windasari. Boleh di next. Baik, natrium, kalium, dan klor merupakan 3 serangkai unsur yang berhubungan erat satu sama lain. Fungsi maupun penyebarannya dalam cairan intra ataupun ekstraseluler dan juga pada cairan otak. Boleh di next. Natrium merupakan salah satu zat gizi yang dikelompokkan ke dalam mineral makro karena dibutuhkan oleh tubuh lebih dari 100 mg per hari. Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler, di mana 30-40% natrium ada di dalam kerangka tubuh. Di dalam tubuh, natrium terdapat di dalam sel intraseluler dan juga di luar sel, yaitu di cairan ekstraseluler. Adapun sifat natrium, seperti logam alkali lainnya, natrium adalah unsur reaktif yang lunak, ringan, dan putih keperakan yang tidak pernah berwujud sebagai unsur murni di alam. Natrium mengapung di air, menguraikannya menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida. Boleh di next. Selanjutnya ada kalium. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat dalam sel dan cairan intraseluler. Perbandingan natrium dan kalium di dalam cairan intraseluler adalah 1:10. Dan sedangkan di dalam cairan ekstraseluler yaitu 28:1. Sebanyak 95% kalium tubuh berada di dalam cairan intraseluler. Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Kalium berbentuk logam lunak berwarna putih keperakan dan termasuk golongan alkali tanah. Kalium teroksidasi dengan sangat cepat di udara. Sangat reaktif, terutama di dalam air, dan secara kimiawi memiliki sifat yang mirip dengan natrium. Boleh di next. Dan selanjutnya ada klorida atau klor, merupakan anion utama cairan ekstraseluler, di mana klorida merupakan 0,15% dari berat badan. Konsentrasi klorida tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal, yaitu di otak dan sumsum tulang belakang, serta ada juga di lambung dan pankreas. Klorida merupakan suatu elektrolit yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel-sel tubuh, serta mempertahankan volume darah normal, tekanan darah, dan pH cairan tubuh. Nilai klorida harus diinterpretasikan dengan nilai elektrolit dan asam basa yang lain seperti natrium, kalium, dan bikarbonat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi natrium, kalium, dan juga klorida. Untuk fungsi natrium, yang pertama, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Yang ketiga, berperan dalam pengaturan kepekaan otot dan saraf. Yang keempat, berperan dalam absorpsi glukosa. Dan yang kelima, berperan sebagai alat angkut zat-zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus. Next. Selanjutnya, fungsi kalium. Kalium juga merupakan mineral yang bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah, terapi darah tinggi, serta membersihkan karbon dioksida di dalam darah.
Di dalam sel, kalium juga berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi, terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dan juga protein. Kalium juga berperan dalam pertumbuhan sel. Intake normal dari kalium kira-kira 4 gram per hari. Kalium juga tersebar luas sehingga tidak terjadi defisiensi kecuali dalam keadaan patologis. Next. Selanjutnya, fungsi klorida. Yang pertama, berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCl yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga, membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentuk asam lainnya. Yang keempat, ion klor dapat dengan mudah keluar dari sel darah merah dan masuk ke dalam plasma darah guna membantu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru dan keluar dari tubuh. Yang kelima, mengatur sistem renin-angiotensin aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dan yang terakhir, sebagai mineral pada enzim amilase. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan mineral makro. Untuk natrium sendiri, makanan sehari-hari biasanya cukup natrium, sehingga tidak ada penetapan kebutuhan natrium sehari-hari. Taksiran atau takaran kebutuhan untuk orang dewasa yaitu 500 mg per hari, didasarkan pada kebutuhan untuk pertumbuhan, kehilangan natrium sendiri melalui keringat dan sekresi lainnya. Untuk kalium, karena kebutuhan esensial semua sel hidup, kalium banyak terdapat dalam bahan makanan, baik hewani dan juga nabati. Kebutuhan minimum kalium sekitar 2000 mg per hari. Selanjutnya, klorida. Sebagian besar asupan klor kita berasal dari gram yang ditambahkan pada makanan. Pada umumnya, klor cukup terpenuhi dari makanan sehari-hari. Anjuran kecukupan sehari untuk klor tidak ditetapkan secara khusus. Perkiraan AKG minimum klor sehari sebesar 750 mg. Next. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Syarifah Rugaya. Terdengar.
Baik, selanjutnya itu dampak ketidakseimbangan konsumsi mineral. Next. Dampak kelebihan natrium. Kelebihan natrium ini dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan juga hipertensi. Nah, garam dapur ini dapat menimbulkan hipertensi tadi, yaitu tekanan darah tinggi, sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Next. Dampak kelebihan kalium. Nah, kelebihan kalium akut ini dapat terjadi bila konsumsi melalui saluran cerna enteral atau tidak melalui saluran cerna parenteral melebihi 12 gram permukaan tubuh sehari tanpa diimbangi oleh kenaikan ekskresi. Nah, hiperkalemia akut dapat menyebabkan gagal jantung yang berakibat kematian, dan kelebihan kalium ini juga dapat terjadi bila ada gangguan fungsi ginjal. Next. Dampak kelebihan klorida. Orang yang berusia 9-50 tahun tidak disarankan untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi klorida. Mengonsumsi klorida ini secara berlebihan itu dapat menyebabkannya peningkatan tekanan darah. Next. Lalu ada dampak kekurangan natrium. Kekurangan natrium ini menyebabkan kram otot, kejang, apatis, dan juga kehilangan nafsu makan. Nah, kekurangan natrium dapat terjadi itu sesudah muntah, diare, keringat berlebihan, dan juga menjalankan diet yang sangat terbatas dalam natrium. Bila kadar natrium darah ini turun, perlu diberikan natrium dan air untuk mengembalikan keseimbangannya. Nah, pemberian tablet garam sesudah latihan berat itu tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan kebanyakan garam, terutama bila dimakan dengan air terbatas. Nah, hal ini akan menimbulkannya dehidrasi. Next. Lalu ada dampak kekurangannya kalium. Nah, kekurangan kalium itu karena makanan itu jarang terjadi. Nah, sepanjang seseorang itu cukup makan sayuran dan buah segar. Nah, kekurangan kalium ini dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal, dan kehilangan banyak melalui saluran cerna dapat terjadi karena muntah-muntah, diare kronis, atau kebanyakan menggunakan laksan atau obat pencuci perut, dan kebanyakan kehilangan melalui ginjal adalah karena penggunaan obat-obat diuretik, terutama untuk pengobatan hipertensi. Nah, dokter sering memberikan suplemen kalium bersamaan dengan obat-obatan ini, dan kekurangan kalium ini menyebabkan lemah, lesu, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, konstipasi, dan turunnya tekanan darah. Jantung itu akan berdebar detaknya dan menurunkan kemampuannya untuk memompa darah. Next. Yang terakhir ada dampak kekurangan klorida. Nah, dalam keadaan normal, kekurangan klorida ini jarang terjadi. Dan kekurangan ini bisa terjadi oleh sel manusia. ASI itu mengandung lebih banyak klorida daripada susu sapi, dan bila klorida tidak ditambah dalam pembuatan formula bayi, akan terjadi kekurangan klorida yang dapat membawa kematian. Nah, kekurangan klorida dapat pula terjadi pada muntah-muntah, diare kronis, dan juga keringat berlebihan. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa rasakan terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan pertanyaan. Pertanyaannya tadi apa tuh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Saya Shania, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok
Kelompok 4. Pertanyaannya tadi kan sudah disampaikan juga sumber-sumber makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan mineral makro. Yang saya ingin tanyakan, apakah dari proses memasak bahan makanan yang mengandung mineral makro tersebut akan berpengaruh pada kandungan mineralnya jika proses memasaknya itu tidak benar. Jadi intinya pertanyaannya, apakah proses memasak bahan makanan yang mengandung mineral makro itu berpengaruh pada kandungan mineralnya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa untuk raise hand yang ada di Zoom atau yang di offline. Kalau nggak ada nanya, langsung jawab aja deh. Baik, untuk pertanyaan Syariah, menurut kelompok kami, proses memasak itu berpengaruh pada kandungan mineral pada makanan. Jadi, untuk mempertahankan kandungan mineral pada makanan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pemasakan yang tepat disesuaikan dengan bahan-bahan makanan yang dimasak. Usahakan jangan memasak terlalu lama, karena semakin lama masak akan menyebabkan kandungan gizi banyak yang hilang. Untuk Shania, apakah menjawab? Baik, terima kasih kelompok 4 sudah menjawab. Nggak ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Oke. Ada satu. Graciela, jadi nggak? Satu lagi. Oh iya, boleh Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mewakili kelompok 1 untuk bertanya mengenai presentasi yang telah dilakukan tadi. Jadi tadi sempat dijelaskan mengenai dampak kelebihan natrium. Mengenai dampak kelebihan natrium terhadap hipertensi. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa seseorang itu sejak awal sudah terkena hipertensi akut, apakah hanya ada sedikit mengonsumsi natrium atau tidak memerlukan mengonsumsi natrium? Lalu bagaimana jika sedangkan kekurangan natrium itu dapat mengakibatkan kram otot, kejang atau apatis? Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gesela. Berdasarkan program DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension, orang yang sejak awal sudah terkena hipertensi akut dalam mengkonsumsi garam natrium dianjurkan kurang dari 2,3 gram per hari untuk mengontrol tekanan darah mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal ini akan menghasilkan penurunan tekanan darah sebesar 7,1 mmHg pada subjek tanpa hipertensi dan penurunan tekanan darah sebesar 11,5 mmHg pada subjek dengan hipertensi. Meskipun terkena hipertensi akut, seseorang yang menderita hipertensi akut juga masih memerlukan dan mengkonsumsi natrium dengan batas yang telah dianjurkan atas persetujuan dokter. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan Gasela. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih banyak sudah terjawab, bisa diterima. Terima kasih banyak kelompok 4. Ya, oke. Saya mau nanya ya, nama lainnya natrium itu apa, Dek? Untuk kelompok 4. Izin menjawab, Ibu, apakah sodium, Bu? Iya, sodium. Kalau kalium? Potasium, Bu. Potasium, oke. Ini penting untuk kalian tahu nama lainnya, Dek, ya, karena sebagian besar di produk makanan kita itu banyak menggunakan istilah sodium dan potasium dibandingkan istilah natrium dan kalium. Oke, sumber natrium ada apa aja? Apakah hanya dari garam dapur aja? Iya atau enggak? Enggak apa, deh, jawab aja deh, enggak apa. Salah enggak apa, enggak dimarahin kok. Enggak dimarahin, enggak ngurangin nilai, enggak apa. Iya atau enggak? Kelompok 4? Apakah sumbernya hanya garam dapur? Izin menjawab, mungkin iya, Ibu. Mungkin iya, oke. Ya, jadi jawaban yang benar, coba kalian nanti kalau misalnya kalian makan mie instan, minum susu, kalian cek di informasi nilai gizinya ya. Jadi saya tuh minum susu nih ada kandungan natriumnya. Kalau ini susu, ini manis, ada natriumnya. Kalian makan mie instan, itu juga ada natrium. Tadi kebutuhan natrium sehari berapa? Untuk orang dewasa. Ribuan atau 1.000 gitu. Sekitar 1.300 mg. 1.300, iya ya. 1.300, oke. Kita itu, kalian tahu nggak, kita tuh sehari itu bisa mengkonsumsi natrium itu bisa sampai 3 ribuan. Secara nggak sadar. Misalnya kita sehari makan mie gitu ya. Mie itu kan natriumnya 1.200. Belum ditambah kita makan nugget. Nugget juga pakai natrium. Kita tambah lagi kayak saus. Tambah kecap. Gitu ya. Natrium udah banyak banget. Terus kita makan sayur nih, makan capcay misalnya. Itu kan juga kita pakai saus tiram, saus macam-macam, itu juga ada natriumnya. Nah, jadi sumber natrium tidak hanya dari garam dapur, tapi juga dari bumbu yang udah jadi ya, pakai natrium. Kita minum susu pun ada natriumnya, mie instan juga ada natriumnya. Nah, itulah kenapa untuk zaman sekarang, diet zaman sekarang itu lebih mudah membuat kita itu terserang sindroma metabolik. Salah satunya adalah hipertensi. Terus tadi disebutin DASH diet ya. Tadi kalian ada yang kelompok 4 menyebutkan tentang DASH diet atau Dietary Approaches to Stop Hypertension. Dan saya izin share screen. Ini biar kalian tahu aja sih. Nih ya, udah muncul ya? Ya.
Tadi disebutkan tentang DASH diet. DASH itu dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Adalah pendekatan melalui diet untuk menghentikan hipertensi. Ini bukan sekedar diet yang rendah natrium, tapi diet tinggi. Apa lawannya natrium? Lawannya sodium apa? Potasium. Potasium, betul. Jadi DASH diet ini ya, itu tinggi potasium. Potasium dari mana aja sih sumber-sumbernya? Dari sayur ya, sayur, buah-buahan. Tadi di buah-buah ada pisang ya. Tadi juga dijelaskan bahwa kedelai juga tinggi potasium. Jadi untuk DASH diet, untuk orang-orang hipertensi itu disarankan melakukan DASH diet, diet yang rendah sodium dan tinggi potasium. Dia juga rendah lemak jenuh ya. Kan saya lihat sini untuk sayurnya sendiri itu 4-5 porsi. Ini tuh banyak banget deh, 4-5 porsi. Jadi kalian bayangkan kalian sarapan, snack, makan siang, makan malam itu selalu ada sayur. Yang sayurnya pun banyak. Buah juga banyak, 4-5 porsi. Jadi ini banyak sekali ya untuk buah dan sayurnya. Begitu. Dengan diet segini pun sodiumnya itu kira-kira 2.300 mg. Gitu ya. Jadi kalau kita mau mengonsumsi sodium yang batas maksimum yang tadi ya, misalkan kebutuhan ada 2.100 ya nggak salah. Itu kita makan makanan yang nggak ada rasanya. Gitu. Gitu deh. Kalau mau tambah rasa tuh pasti ada tambahan sodium. Karena itu untuk mengimbangi sodium kita harus perbanyak juga potasiumnya dari sayur dan buah. Ya. Nah itu saja dari saya. Ya, terima kasih. Kelompok 4 tepuk tangan dulu. Ya, udah bagus ya. Sekarang lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok 6, sulfur dan fosfor. Silakan. Baik, Ibu. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Dek. Terdengar. Baik, terima kasih, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 6. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mineral gitu berkaitan dengan sulfur dan fosfor. Jadi mungkin teman-teman ini kan udah siang ya teman-teman, apalagi Samarinda sedang mendung, ini adalah jam tidur banget gitu. Mungkin untuk menambah semangat kita, teman-teman yang di Zoom juga boleh unmute ya teman-teman. Jadi ketika saya bilang pagi atau semangat pagi, teman-teman bisa nyaut pagi-pagi luar biasa seperti itu. Oke, boleh saya mulai. Teman-teman yang di Zoom boleh ikut ya teman-teman. Karena kami tidak akan mengasingkan teman-teman yang di Zoom seperti itu. Oke, baik. Saya mulai ya teman-teman. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sulfur dan fosfor. Boleh next. Oke, kalau kata orang-orang zaman sekarang ya teman-teman, tidak kenal maka tidak ta'aruf. Maka kita ta'arufan dulu atau kita kenalan dulu gitu. Jadi kami dari kelompok 6 beranggotakan 10 orang. Di mana di sini yang pertama ada Niluh Nyoman Keisha Putri Maheswari, ada di kelas. Kemudian ada Cecilia Sumberjaya. Boleh say hello ya teman-teman yang di Zoom. Kemudian ada Adisa Zafira, Nur Hidayah juga ada di kelas. Kemudian ada saya sendiri, Nur Nazliyatun Nada. Kemudian ada Najwa Syafira, Anissa Aulia Rahayu, Nurlia Dewi Syafira, Husnul Khatimah, dan yang terakhir ada Asrini Widiawati. Mungkin itu tadi 10 anggota dari kelompok 6. Boleh next.
Boleh di next. Oke, baik. Jadi seperti yang teman-teman sudah lihat pada slide pertama tadi, kami dari kelompok 6 sendiri dapat materi yaitu sulfur dan fosfor, di mana pada kesempatan kali ini tentunya kami akan membahas terkait dengan definisi, sumber dari fosfor dan sulfur, kemudian dampak dan kelebihan, dampak dari kelebihan, dampak ketika kita kekurangan sulfur dan fosfor, hingga metabolisme. Nah, jadi boleh di next. Baik, di sini ada definisi dari sulfur, teman-teman. Jadi sulfur ini sering kita dengar juga dengan sebutan belerang. Nah, jadi untuk definisinya sendiri, sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin, kemudian tiamin, dan serta asam amino, biotin, dan sistein, seperti itu. Nah, boleh next. Nah, baik, jadi di sini rantai samping molekul sistein yang mengandung sulfur berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk jembatan sulfide yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Jadi itu tadi teman-teman, dari rantai samping molekul sistein ini yang mengandung sulfur, dia berperan dalam menstabilkan molekul protein. Nah, jadi untuk sulfur ini terdapat di dalam tubuh kita, terutama ada di tulang rawan, kemudian ada kulit, rambut, dan kuku yang banyak mengandung, dan kuku. Kemudian dari bagian tubuh yang banyak mengandung jaringan ikat yang bersifat kaku. Boleh next. Baik, untuk sumber proteinnya, untuk sumber sulfurnya sendiri, teman-teman, yaitu adalah makanan-makanan yang mengandung protein. Jadi untuk makanan-makanan yang mengandung protein ini mungkin teman-teman sudah sering banget temui gitu ya, sering banget kita temui, atau bahkan salah satu dari list makanan kesukaan kita atau favorit kita gitu. Jadi diantaranya seperti daging, ikan, kemudian ada telur, keju, teh, kemudian hingga lainnya seperti itu. Boleh next. Nah, jadi di sini ada fungsi dari sulfur. Nah, fungsi dari sulfur ini sendiri tentunya yang pertama ada fungsi untuk tubuh, kemudian ada juga fungsi untuk tumbuhan gitu. Kalau kita ini kan sebagai makhluk hidup ya teman-teman, jadi sulfur ini memiliki fungsi ada dua gitu. Ada fungsi untuk makhluk hidup atau kita sebagai manusia, ada juga fungsi untuk tumbuhan. Nah, jadi yang ada di slide ini adalah salah satu fungsi untuk tubuh kita, yaitu yang pertama adalah berperan dalam reaksi oksidasi atau reduksi bagian dari tiamin, biotin, dan hormon, insulin, serta membantu detoksifikasi. Kemudian fungsi yang kedua bagi tubuh yaitu berperan dalam melarutkan sisa metabolisme sehingga bias dikeluarkan melalui urin. Nah, dalam bentuk teroksidasi dan dihubungkan dengan mukopolisakarida. Nah, jadi tentunya ketika metabolisme tubuh terjadi pasti akan ada sisa-sisa ya teman-teman di dalam tubuh kita. Sehingga sulfur ini membantu berfungsi gitu di dalam tubuh kita untuk itu tadi melarutkan sisa metabolisme sehingga ketika dia keluar maka bentuknya adalah urin seperti itu. Boleh next. Oke, baik. Jadi yang tadi adalah fungsi bagi tubuh kita. Kemudian di sini ada fungsi sulfur bagi tanaman. Jadi fungsi sulfur bagi tanaman yaitu berperan penting dalam menghasilkan berbagai jenis protein termasuk untuk membentuk rambut, otot, dan kulit. Untuk rambut, otot, dan kulit ini mungkin tidak sama ya teman-teman seperti kita, tidak ada gitu tumbuhan yang memiliki rambut seperti kita. Tapi mungkin yang signifikan di sini adalah sulfur itu membantu dalam pembentukan seperti akar, kemudian jaringan luar dari tumbuhan, hingga lainnya seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Husnul. Kepada Husnul saya persilakan. Baik, boleh next. Jadi selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dampak kelebihan sulfur. Jadi kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Jadi AKG atau angka kecukupan gizi untuk orang dewasa dicukupi oleh asam amino esensial yang mengandung sulfur. Boleh next. Selanjutnya yaitu dampak kekurangan sulfur.
kecukupan sehari sulfur tidak ditetapkan dan hingga sekarang belum diketahui adanya kekurangan sulfur bila makanan yang kita konsumsi cukup mengandung protein. Jadi dampak kekurangan sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein tersebut. Jadi hal itu tentunya menimbulkan beberapa dampak yang tidak baik. Ada beberapa akibat kekurangan sulfur bagi kesehatan tubuh, antara lain seperti mengganggu proses sintesis protein dalam tubuh sehingga proses metabolisme menjadi tidak maksimal. Boleh next? Selanjutnya itu pencernaan dan metabolisme sulfur. Jadi sulfur diadopsi sebagai bagian asam amino atau sebagai sulfur anorganik. Sulfur juga merupakan bagian dari enzim glutathione serta berbagai koenzim dan vitamin, termasuk koenzim A. Sebagian besar sulfur diekresi melalui urin sebagai ion bebas. Sulfur juga merupakan salah satu elektrolit intraseluler yang terdapat dalam plasma berkonsentrasi rendah. Selanjutnya yaitu manfaat sulfur pada tubuh manusia, membantu menjaga keseimbangan oksigen untuk fungsi otak. Selain itu, sulfur juga bersama-sama dengan vitamin B kompleks dapat membantu memperlancar metabolisme di dalam tubuh dan membantu melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi makanan yang mengandung nutrisi sulfur adalah antara lain ini adalah bawang bombay, kacang-kacangan, kubis-kubisan, dan bawang putih. Bisa next. Selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor ini merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, sekitar 1% dari berat badan. Jadi fosfor juga ini terdapat pada tulang dan gigi, serta dalam sel, yaitu otot dan cairan ekstraseluler. Fosfor merupakan bagian dari asam nukleat RNA dan DNA. Jadi sebagai fosfolipid, fosfor juga merupakan komponen struktural dinding sel sebagai fosfat organik. Fosfor berperan dalam reaksi yang berkaitan dengan penyimpanan atau pelepasan energi dalam bentuk adenin trifosfat atau ATP. Bisa next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Asrini. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kusma atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada sedikit noise di sini karena keadaan rumah saya memang tidak memungkinkan. Ya, jadi ada sumber-sumber fosfor. Yang pertama ada daging, kemudian ikan, dan juga telur. Lanjut. Ya, kemudian ada susu, kacang-kacangan, dan serealia. Bisa dilihat bahwa sumber fosfor ini, mohon maaf, juga sudah mengandung protein. Lanjut. Ya, di sini ada tabel nilai fosfor berbagai makanan, miligram atau per 100 gram. Jadi bahan makanannya bisa dilihat di tabel, ada ayam, 200 mg, kemudian daging sapi, telur ayam, telur bebek, dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi fosfor. Yang pertama adalah klasifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matriks tulang. Selanjutnya mengatur peralihan energi pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya absorpsi dan transportasi zat gizi serta sistem buffer. Selanjutnya bagian dari ikatan tubuh esensial yaitu RNA dan DNA serta ATP dan fosfolipid. Dan yang terakhir adalah mengatur keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Lanjut. Ya. Dampak kelebihan dan kekurangan fosfor. Yang pertama, kekurangan fosfor bisa terjadi karena menggunakan obat antasid untuk menetralkan asam lambung, yaitu yang dapat mengikat fosfor sehingga tidak dapat terabsorpsi. Kekurangan fosfor juga terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin, dan juga kekurangan fosfor mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Bila
kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Lanjut. Ya, kemudian ada AKG atau angka kecukupan gizi yang diperlukan dalam fosfor untuk bayi sekitar 200 sampai 200 mg, anak-anak sekitar 250 sampai 400 mg, untuk laki-laki dan perempuan di sini dibedakan, laki-laki 500 mg, kemudian perempuan 400 mg, kemudian untuk ibu hamil dan menyusui sekitar 200 sampai 300 mg. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan selanjutnya oleh rekan saya, yaitu Najwa Safira. Kepada Najwa, saya persilahkan. Baik, pindah slide-nya tolong diganti. Oh ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi dan metabolisme fosfor. Fosfor dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Selanjutnya. Nah, kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal, jumlah yang dibebaskan dan disimpan oleh tulang. PTH menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal, kalsitonin meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya, sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial. Sulfur bisa didapatkan dari makanan yang mengandung protein seperti telur, daging, ikan, dan lain-lainnya. Hal tersebut dapat membantu dalam reaksi oksidasi, reduksi, serta berperan dalam melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, sedangkan fosfor, yaitu mineral kedua terbanyak dalam tubuh, fosfor terdapat pada susu, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Fosfor dapat mengatur keseimbangan asam basa, mengatur peralihan energi, dan dapat melakukan klasifikasi tulang dan gigi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Nada. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 6 yang sudah memberikan atau presentasi gitu ya. Jadi kami dari kelompok 6 membuka pertanyaan, mungkin kami buka 3 pertanyaan dulu. Jadi untuk teman-teman baik yang di Zoom ataupun di kelas bisa memberikan pertanyaannya. Mungkin yang di Zoom bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang di Zoom maupun di kelas, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Baik, Taskia, terima kasih. Saya kembalikan kepada Taskia. Saya persilakan. Baik, izin masuk. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Dalam PT ini kan tertulis bahwa fosfor terdapat pada tulang dan gigi, yang artinya dari pernyataan tersebut fosfor sangat berfungsi dan memiliki peranan penting pada kesehatan gigi dan tulang. Pertanyaannya adalah selain berfungsi pada kesehatan gigi dan tulang, apakah fosfor dapat berfungsi pada organ lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Taskia atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung dulu sembari teman-teman dari kelompok 6 mendiskusikan tentang jawabannya. Oke, untuk berikutnya boleh saya persilakan kepada Ahmad Azhari.
Baik, terima kasih. Saya Sari dari perwakilan kelompok 5. Saya izin bertanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kadar fosfor dalam tubuh harus terkontrol dengan baik atau seimbang. Lalu bagaimanakah jika terjadi ketidakseimbangan kadar fosfor dalam tubuh, sehingga dapat memicu penumpukan fosfor yang nantinya dapat memicu munculnya gangguan pada tubuh? Maka bagaimanakah solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Azhari atas pertanyaannya. Mungkin kami lanjutkan untuk pertanyaan terakhir, ada Syarifah Rugaya. Kepada Syarifah Rugaya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Syarifah Rugaya dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kami dari kelompok 6 meminta waktu 1 hingga 2 menit untuk mendiskusikan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izin masuk, saya Nurlia Dewi Syafira. Sebelumnya mohon maaf saya tidak dapat menyalakan kamera karena jaringannya sedang kurang baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Taskia. Sebelumnya terima kasih kepada Taskia atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi adalah selain berfungsi pada kesehatan gigi dan tulang, apakah fosfor dapat berfungsi pada organ lain? Jadi jawab, selain berfungsi pada kesehatan gigi dan tulang, mineral fosfor mampu membantu kerja ginjal dalam menyaring zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Meski demikian, apabila kadar fosfor dalam tubuh terlalu banyak, juga dapat mengganggu kerja ginjal. Dengan kata lain, ginjal harus membuang kelebihan fosfor yang tidak dibutuhkan oleh tubuh supaya tidak mengganggu keseimbangannya. Jadi perlu diperhatikan kembali bagi para penderita ginjal untuk membatasi konsumsi fosfor agar tidak memberatkan kinerja ginjal. Kepada Taskia, apakah sudah menjawab pertanyaannya, jawabannya? Baik, Lia. Terima kasih sudah terjawab. Baik, terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya kadar fosfor dalam tubuh harus terkontrol dengan baik atau seimbang. Lalu, bagaimanakah jika terjadi ketidakseimbangan kadar fosfor dalam tubuh, sehingga dapat memicu penumpukan fosfor yang nantinya dapat memicu munculnya gangguan pada tubuh? Maka bagaimanakah solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal tersebut? Jawabannya, untuk mengatasi penumpukan fosfor, maka akan lebih baik jika kita mengobati penyakit yang menjadi pemicunya terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus mengatur pola makan atau diet tertentu untuk membatasi jumlah fosfor yang dikonsumsi. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari Syarifah Rugaya. Jadi tadi pertanyaannya itu apa saja gejala yang dirasakan oleh tubuh jika tubuh kekurangan atau kelebihan fosfor. Jadi untuk jika kadar fosfat dalam tubuh terlalu rendah, itu disebut hipofosfatemia, sehingga menimbulkan beberapa gejala seperti nyeri tulang, hilang nafsu makan, kesemutan, tubuh terasa kelelahan, otot terasa lemah, bahkan patah tulang tanpa alasan. Nah, sedangkan untuk tubuh yang berlebihan kadar fosfatnya disebut hiperfosfatemia, yang mengakibatkan kadar kalsium dalam tubuh turun. Jika kadar kalsium itu turun, maka muncul gejala seperti nyeri pada sendi dan tulang, kesemutan di area mulut, gatal, ruam pada kulit, lemahnya otot, tulang,
kram hingga kejang otot. Nah, lebih lanjutnya tingginya kadar fosfat ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan harus diperbaiki dengan cuci darah. Sebab diet saja tidak akan cukup untuk mengembalikan kadar fosfat seperti semula. Bagaimana untuk Syarifah Rugayah? Apakah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok 6, sebelum kembali, saya mau tanya dulu ya. Ya, kan fosfor sama kayak kalsium, fosfor juga diatur seimbangnya dalam tubuh nih, dalam darah. Hormon yang bekerja apa namanya? Sama kayak kalsium tadi, nama hormonnya. Berarti yang kalsium apa? Yang di sini, hormon yang di sini, yang dihasilkan oleh kelenjar yang di sini. Paratiroid. Tadi yang kalsium, sama kayak fosfor. Ya. Udah ingat? PTH, Ibu. PTH itu apa panjangannya? Ini loh, nih. Parathyroid gland. Parathyroid gland. Kelenjar paratiroid. Ya, berarti kalau PTH, paratiroid hormon. Ya, sama kayak kalsium tadi untuk menjaga keseimbangan. Jadi fosfor itu dibantu oleh paratiroid hormon. Ternyata selain paratiroid hormon, yang menjaga keseimbangan juga ada kalsitriol dan kalsitonin. Nah, fungsinya ada apa aja? Ini bisa kalian baca sendiri ya di sini ya. Nah, terus tadi ada yang tanya, gimana kalau misalnya fosfornya tinggi di dalam tubuh? Ternyata tubuh kita punya mekanisme untuk menjaga supaya fosfor itu tidak terlalu tinggi. Ya, dengan bantuan hormon-hormon ini ya deh. Contohnya, kalsitonin, dia tuh membantu penggunaan maksimal dari fosfor. Jadi fosfornya nanti dimasukkan dalam tulang untuk membantu untuk memperkuat mineralisasi tulang. Gitu ya. Nanti kalau sisa gimana? Dia akan dieskresi melalui urin dengan bantuan hormon PTH atau paratiroid hormon. Ini jangan sampai lupa nih ya hormonnya ya, hormon paratiroid. Terus untuk kelebihan fosfor sendiri sebenarnya jarang terjadi ya, Dek, ya. Kalaupun itu terjadi itu biasanya entah karena suplementasi terlalu banyak atau pada kondisi nih bayi dengan rasio kalsium fosfornya nggak seimbang, di mana fosfornya lebih tinggi. Tadi mungkin ada yang nyebutin ini ya, kelebihannya itu menyebabkan kejang gitu ya. Kejang, terus ada gejala ini ya, mulutnya tuh agak apa ya, kayak kaku gitu. Itu namanya tetani. Nanti kalian bisa baca lagi sendiri tetani itu apa. Oke. Ya, itu aja dari saya. Ya, terima kasih kelompok 6. Tangan dulu. Ya. Oke, lanjut. Kelompok 5 ya. Tentang mikromineral, ada mangan, kromium, dan fluoride. Silakan kelompok 5.
Baik, izin masuk. Silakan, Dek. Baik. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Kelompok presentasi, mohon untuk diperhatiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Eri Larin Safika SGZ MPH, serta teman semua yang berbahagia. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan presentasi dengan tema mikromineral, submateri mangan, kromium, dan fluorid. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok 5 yakni ada Ahmad Azari, ada Andi Zakir Khasadi, ada Ana Khairunisa, ada Anissa Nur Aulia, ada Citra Rizky Wardani, yaitu saya sendiri, lalu ada Dela Triwahyuni, ada Imelda Felina Subagia, ada Indah Ripka Baware, ada Peter Meok, dan ada terakhir Rizky Dwi Saputri. Karena kita dalam keadaan baik semua pada hari ini, artinya teman-teman semua siap ya menyimak presentasi dari kelompok 5. Bagi ibu dan teman semua yang mau minum, mungkin boleh nih minum terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Kiranya sudah, baik, selanjutnya pembahasan mengenai mikromineral mangan, kromium, dan fluorida akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yakni Rizky Dwi. Kepada Rizky Dwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Citra. Apa suara saya terdengar? Baik, yang pertama nih kita akan bahas mengenai mangan. Mangan sendiri berasal dari kata magnes, kata Latin yang berarti magnet. Logam mangan pertama kali dikenalkan oleh Sicily, Brickman, dan ahli lainnya sebagai unsur dan diisolasi oleh Johann Gahn pada tahun 1774 dengan mereduksi mangan dioksida dengan karbon. Mangan merupakan jenis mineral yang dibutuhkan tubuh dalam berbagai fungsi kesehatan, salah satunya sistem saraf. Mangan merupakan jenis mineral yang dibutuhkan tubuh dalam berbagai fungsi kesehatan. Dan seperti saya bilang tadi, salah satunya sistem saraf. Mangan ditemukan sebagai unsur bebas dalam sifat dasarnya dan sering dicampur dengan besi. Seperti mineral-mineral lainnya, sebagai unsur bebas, mangan adalah logam yang penting dalam penggunaan dengan campuran logam-logam industri, terutama di dalam baja-baja anti karat. Boleh next? Oke, kita masuk ke sifat-sifat mangan. Yang pertama, berwarna putih keabu-abuan dengan tingkat kekerasan antara 2 sampai 6, massa jenis 7,21 gram per cm kubik pada suhu ruang. Yang kedua, logam mangan dan ion-ion memiliki daya magnet yang kuat. Yang ketiga, bersifat keras tapi rapuh, mudah patah jika dalam keadaan murni. Yang keempat, dapat teroksidasi dengan mudah oleh udara, bereaksi lambat dengan air, dan membentuk berbagai macam senyawa dengan tingkat oksidasi yang bervariasi. Yang kelima, mangan sangat reaktif secara kimiawi dan terurai dengan air dengan perlahan-lahan. Terurai dengan air dingin perlahan-lahan. Yang keenam, digunakan untuk pembentukan banyak alloy yang penting. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas, tempat, segi kekuatan, kekerasan, dan kemampuan pengerasan dalam baja. Yang kedelapan, logam mangan bersifat ferromagnetik setelah diberi perlakuan. Yang terakhir, logam murninya terdapat sebagai bentuk alotropik dengan 4 jenis, salah satunya jenis alfa, stabil pada suhu luar biasa tinggi. Sedangkan mangan jenis gamma yang berubah menjadi alfa pada suhu tinggi dikatakan fleksibel, mudah dipotong dan ditempa. Boleh next? Oke, kita masuk ke fungsi mangan. Mangan sendiri berperan penting dalam sistem biologi makhluk hidup. Lalu mengaktifkan berbagai enzim, misalnya hidrolase, transferase, kinase, dan dekarboksilase.
membentuk sistem tulang dan gigi bersama dengan kalsium dan fosfor, lalu terlibat di dalam perubahan asam amino arginin menjadi urea dan superoksida dismutase atau SOD, mitokondria, lalu bermanfaat dalam pembentukan hemosianin dalam sistem darah dan enzimatik. Yang terakhir selanjutnya sebagai besar struktur dan fungsi mitokondria dipengaruhi oleh keadaan mangan. Boleh next? Selanjutnya nih, mengaktifkan enzim-enzim yang terkait dengan metabolisme asam lemak dan sintesis protein serta terlibat dalam fungsi neurologis. Digunakan tanaman dalam bentuk kationnya sebagai aktivator untuk beberapa macam enzim di dalam proses pertumbuhan tanaman dan membentuk besi di dalam pembentukan klorofil selama fotosintesis. Mengatur sistem enzim dalam metabolisme karbohidrat dan nitrogen. Lalu sebagai konsentrasi mangan yang tinggi dapat menahan penyerapan besi pada tanaman. Yang terakhir memiliki peran yang sangat penting untuk pembentukan klorofil. Boleh next? Nih, kita masuk ke jumlah kebutuhan mangan harian. Ini menurut Al-Natsir tahun 2009, di mana golongan umur 0 sampai 6 bulan, angka kecukupan pangannya sebesar 0,003 mg, untuk usia 7 sampai 11 bulan 0,6 mg, untuk usia 1 sampai 3 tahun 1,2 mg, 4 sampai 6 tahun 1,5 mg, 7,9 tahun angka kecukupan mangannya 1,7 mg. Untuk pria dari mulai usia 10 sampai 12 tahun 1,9 mg, lalu 13 sampai 15 tahun 2,2 mg, dan di atas 15 tahun 2,3 mg. Untuk wanita usia 10 sampai 18 tahun membutuhkan 1,6 mg, dan untuk di atas 18 tahun itu 1,5 mg. Untuk ibu hamil yang menyusui sendiri ada tambahan yaitu sebesar 0,2 mg, dan untuk hamil di usia 0 sampai 6 bulan ada tambahan sebesar 0,8, dan 7 sampai 12 bulan ada tambahan sebesar 0,8 mg. Boleh next? Sumber pangan nih, teman-teman bisa menemukan sumber bahan makanan yang mengandung mangan terdapat pada yang pertama ada pisang, ada kuning telur, sayuran berdaun hijau, hati, kacang kedelai, kacang padi-padian utuh, kopi, dan juga teh. Boleh next? Kita akan masuk ke proses penyerapan mangan. Absorpsi mangan sendiri hingga sekarang belum diketahui dengan pasti. Seperti halnya dengan mineral mikro lainnya, faktor makanan mempengaruhi absorpsi mangan. Besi dan kalsium dapat menghambat absorpsi mangan. Mangan diangkut oleh protein transmagani dalam plasma. Setelah diabsorpsi, mangan dalam waktu singkat terlihat dalam empedu dan dikeluarkan dengan feses. Boleh next? Nih, ini merupakan dampak dari kelebihan mangan. Yang pertama ini ada kelebihan mangan dapat menyebabkan kerusakan saraf. Mangan juga dapat menyebabkan keracunan terjadi karena lingkungan yang terkontaminasi oleh mangan. Next. Untuk kekurangan mangan sendiri, ini sering jadi kesamaan dengan kekurangan besi. Pada hewan, kekurangan mangan dapat menyebabkan steril pada jantan dan betina. Kekurangan mangan juga dapat menyebabkan penurunan berat badan, iritasi kulit, serta mual dan muntah. Boleh next. Untuk selanjutnya, kromium saya akan serahkan kepada teman saya, Della Triwahyuni, untuk waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih banyak. Nah, teman-teman semua, kita sampai di slide yang membahas tentang kromium. Kromium atau CR. Jadi pada tahun 1797, analisis dari Perancis yang bernama Louis Nicolas Vauquelin menemukan kromium. Nah, kromium ini berasal dari kata Yunani, yaitu chroma yang berarti warna. Nah, kromium ini ternyata merupakan mineral esensial yang berperan dalam metabolisme karbohidrat dan lipida.
Nah, esensial dalam hal ini berarti tidak bisa diproduksi oleh tubuh dan harus didapatkan dari sumber luar, seperti makanan dan suplementasi. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, di sini terdapat sifat-sifat dari kromium. Nah, sifat-sifat kromium sendiri yang pertama ada massa jenis, yaitu 7,15 gram per cm kubik. Lalu titik leburnya itu berada di 2180 Kelvin, 1907 derajat Celcius, dan 3465 derajat Fahrenheit. Lalu untuk titik didihnya itu berada di 2944 Kelvin, 2671 derajat Celcius, dan 4840 derajat Fahrenheit. Untuk entalpi peleburan itu berada di 20,5 kJ mol pangkat min 1. Lalu untuk panas penguapan itu berada di 339 kJ mol pangkat min 1. Dan untuk entalpi atomisasi itu berada pada 397 kJ mol pangkat min 1. Untuk kapasitas kalor sendiri itu berada di 23,25 Joule per mol Kelvin. Lalu untuk konduktivitas termal itu berada di 94 watt meter pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Untuk koefisien ekspansi termal linear itu berada pada 4,9 kali 10 pangkat 6 Kelvin pangkat min 1. Untuk kepadatannya sendiri berada di 7,140 kg meter pangkat min 3. Untuk volume molar itu berada di 7,23 cm kubik. Untuk sifat resistivitas listrik itu berada di 12,7 pangkat 10 10 pangkat min 8 ohm meter. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, pada slide ini membahas terkait fungsi dari kromium. Nah, fungsi yang pertama itu menjaga keseimbangan kadar gula darah dan meningkatkan efisiensi kerja insulin. Nah, yang kedua itu faktor pengendali kadar gula darah dibutuhkan pada proses pengolahan glukosa menjadi energi. Yang ketiga, membantu menurunkan berat badan dengan cara membakar lemak menjadi energi. Dan yang keempat, itu menurunkan kolesterol dan trigliserida sehingga dapat menjaga kesehatan jantung. Yang kelima, itu meningkatkan massa otot sehingga dapat membentuk otot yang ideal. Dan yang terakhir, itu membantu sintesa kolesterol, lemak, dan protein, serta meningkatkan jaringan otot. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, di sini terdapat jumlah kebutuhan kromium harian kita. Nah, untuk jumlah yang aman untuk dikonsumsi oleh orang dewasa adalah sebanyak 50-200 mikrogram dalam sehari. Boleh di next slide-nya? Nah, di sini ada sumber kromium. Yang pertama itu dari biji kromit. Nah, ini yang mempunyai senyawa kimia FeCr2O4 atau FeCrAl2O4 merupakan komoditi mineral sebagai sumber logam kromium. Lalu yang kedua ada matahari atau meteorit, yaitu ada kerak batu dan juga air laut. Lalu yang ketiga ada timbal 2 kromat. Timbal 2 kromat atau PbCrO4 adalah senyawa timbal Pb yang merupakan mineral kromium. Dan yang keempat itu ada makanan nabati yang meliputi kijing, daging, keju, minyak jagung, padi-padian utuh. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, di sini terdapat proses penyerapan kromium di dalam tubuh kita. Yang mana kromium dalam bentuk ion kromium trivalen itu diabsorpsi sebanyak 100% hingga 25%. Mekanisme absorpsi belum diketahui dengan pasti. Lalu yang kedua, absorpsi dibantu oleh asam-asam amino yang mencegah kromium mengendap dalam media alkali usus halus. Lalu yang ketiga, jumlah yang diabsorpsi tetap hingga konsumsi sebanyak 49 mikrogram, setelah itu ekskresi melalui urin itu meningkat. Yang keempat, itu ekskresi melalui urin meningkat oleh konsumsi gula sederhana yang tinggi, aktivitas berat, atau trauma fisik. Dan yang terakhir, itu seperti halnya besi, kromium diangkut oleh transferin. Bila tingkat kejenuhan transferin tinggi, kromium dapat diangkut oleh albumin. Baik, boleh di next slide-nya. Nah, di sini ada dampak ketidakseimbangan konsumsi dari kromium. Nah, kekurangan kromium itu biasanya terjadi pada kekurangan gizi berat, seperti faktor diabetes pada orang tua dan penyakit kardiovaskuler. Sedangkan untuk kelebihan kromium sendiri, itu pekerja yang terkena limbah industri dan cat yang mengandung kromium tinggi dikaitkan
dikaitkan dengan kejadian penyakit hati dan kanker paru-paru. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya, yaitu Ana. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih banyak. Baik, silakan di next. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu fluorid. Di mana fluorid ini berasal dari bahasa Latin, yaitu fluere, yang berarti mengalir. Nah, fluorid ini merupakan gas halogen univalen yang beracun berwarna kuning hijau yang paling reaktif secara kimia, dan juga elektronegatif dari seluruh unsur. Fluoride ini terdapat di dalam tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jumlah fluoride ini hanya sedikit di dalam tubuh manusia, tetapi walaupun jumlahnya sedikit, ia memiliki peran yang penting. Fluoride ini juga merupakan salah satu dari 13 elemen terbanyak yang ada di bumi. Next. Kemudian sifat-sifat fluorid, di mana fluorid ini sebagai ion negatif atau anion yang mampu mengikat secara ion ke kation ataupun ion positif. Kemudian jika kation tidak seimbang, maka sistem akan menjadi lebih asam dan lebih banyak kalsium. Akan diambil dari tulang dan gigi yang membuatnya lebih lemah dan rapuh. Kemudian jika seseorang memiliki fluorid kecil atau terlalu banyak fluorid dalam sistemnya, maka kation ini juga akan menjadi tidak seimbang. Fluorid ini merupakan tubuh memiliki kemampuan alami untuk memproses dan menghilangkan kelebihan fluorid dan dapat mengeluarkan hingga 50% asupan fluorid per harinya. Akan tetapi ini berarti bahwa eksposur lama pada dosis sedang atau paparan tinggi hingga dosis yang sangat tinggi akan membutuhkan waktu untuk dikeluarkan dari sistem. Next. Nah, kemudian ada fungsi dari fluorid, di mana diantaranya adalah untuk pertumbuhan dan juga pembentukan struktur gigi, kemudian untuk mencegah karies gigi dan juga berperan dalam mineralisasi tulang dan pengerasan email gigi. Fluorid ini dianggap zat gizi esensial karena peranannya dalam mineralisasi tulang dan juga pengerasan email gigi. Pada saat tulang dan gigi dibentuk, pertama terbentuk adalah kristal hidroksiapatit, di mana yang terdiri atas kalsium dan juga fosfor. Kemudian fluorid ini akan menggantikan gugus hidroksil atau OH pada kristal tersebut dan membentuk fluorapatit, di mana pembentukan fluorapatit ini menjadikan gigi dan tulang tahan terhadap kerusakan. Next. Kemudian jumlah kebutuhan fluorid harian, di mana kebutuhan fluorid ini ialah 1,5 sampai 4,0 mg. Fluor terbukti dapat melindungi lubang gigi saat dikonsumsi dalam jumlah menengah atau di bawah 4 mg per liter. Kemudian untuk jumlah kebutuhan fluorid ini tergantung dari golongan umur. Untuk jumlah kebutuhan fluorid harian bisa dilihat di tabel ya teman-teman. Kemudian next. Bisa di next. Kemudian ada sumber fluorid, di mana sumber fluorid ini ada air minum dan juga makanan yang mengandung fluor. Air minum merupakan sumber utama dari fluorid, di mana air yang diperoleh melalui perusahaan air minum atau PAM sudah difluoridisasikan. Kemudian makanan yang mengandung fluor ini diantaranya ada makanan laut, tanaman, ikan, dan juga makanan hasil ternak. Next. Kemudian ada proses penyerapan fluorid, di mana sebagian besar fluor dari makanan dan minuman diserap oleh lambung dan sebagian lainnya akan diserap oleh usus kecil. Kemudian dari 90% fluor
Yang diserap setengahnya akan dikeluarkan dan setengahnya lagi akan digunakan sebagai bagian integral dari tulang dan gigi. Nah, dengan tidak dipengaruhi oleh jumlah yang dikonsumsi, kadar fluor dalam darah itu selalu konstan. Hal ini berkat kemampuan ginjal untuk mengaturnya. Selain dalam darah, fluor juga terdapat dalam jaringan lunak, saliva, susu, dan juga darah janin, yang konsentrasinya lebih rendah. Next. Langsung tanya jawab. Ya, Dek, ini waktu sudah habis ya, dan udah mau hampir habis waktunya, jadi langsung tanya jawab aja. Baik, Ibu. Saya serahkan kembali ke... Baik, mohon maaf.